رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليقل بالحجة. Nah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza doa ahadukum," apabila telah menyembelih kurban salah seorang dari kalian, falyakul min udhiyah, maka makanlah dari kurban tersebut. Artinya dalam sini menunjukkan akan daripada hukum memakan daging hewan kurban bagi yang berkurban. Nah, kalau kita ketahui di dalam hewan kurban itu, di dalam kurban itu ada dua. Yang pertama sunnah, yang kedua wajib. Kalau yang wajib itu sebabnya karena salah satu nazar. Ya. Jadi seperti orang mengucapkan, kalau saya gol dalam proyek, saya mau kurban, saya nazar mau kurban, mau besok misalnya, proyeknya gol, maka dia wajib kurban. Nah, maka hukumnya bagi dia wajib kurban. Dasar hukum berkurban dalam menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah, ya sunnah. Jadi tanpa dinazarkan maka menjadi sunnah. Ya. Memang kalau mazhab Imam Abu Hanifah wajib. Kalau Imam, tapi kalau mazhab Syafi'i mau yang mampu nggak mampu tetap hukum sunnah. Kecuali kalau dinazarkan akan menjadi wajib. Nah, maka berbeda nanti di dalam masalah dagingnya. Ya, berbeda dia bagi yang bagi yang berkurban. Ya. Kalau kurban itu wajib, maka bagi yang berkurban tidak boleh makan sedikit pun hewan kurban tersebut. Semuanya dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Semuanya tidak boleh, ya, makan sedikit. Tetapi kalau yang berkurban hukumnya sunnah bagi dirinya, maka disunahkan untuk memakan daging hewan kurban. Ya, disunahkan. Ya. Di dalam membagikan hewan kurban, ya, maka ulama mengatakan sepertiga buat orang fakir miskin, sepertiga buat kerabat saudaranya, sepertiga buat dirinya dan keluarga dari rumah. Itu hitungan sunnahnya seperti itu. Tetapi ampunnya adalah semuanya dikasihkan kepada fakir miskin atau kepada kerabat. Nah, tetap bagi kurban disunahkan untuk memakan meskipun hanya sesuap daging kurban tersebut. Seperti kita bicara kurban kambing. Saya kurban kambing jarak tinggi bisa kampung nih. Nah, misalnya begitu. Kalau mau makan dan boleh nggak? Ya, boleh. Cuma sunnahnya makan sedikit meskipun hanya sesuap. Ya. Dan disunahkan itu adalah bagian dari hewan tersebut hatinya. Jadi hatinya. Nah, kalau kita yang berkurban yang sunnah minta hati hewan kurban kita. Kenapa? Karena hati hewan kurban hikmahnya apa? Hikmahnya nanti ketika di dalam surga, makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga adalah hati hewan ikan. Ya, yang hati hewan ikan. Maka kita disunahkan ketika berkurban makan kakinya.
mengorbankan orang sudah meninggal, bagaimana itu? Atau sama aja nggak? Atau termasuk sedekah atau termasuk? Kebanyakan yang rata-rata yang korban itu hari Idul Adha, rata-rata orang yang sudah meninggal semua dikorbankan terus semua berapa orang darah meninggal terkorbankan. Iya, boleh tidak? Memangnya akhirnya yang masih akhirnya. Nah, kalau yang meninggal boleh tidak? Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Nah, jadi bagaimana kita ingin mengorbankan orang tua yang sudah meninggal? Apa? Ngambil kaum ulama yang membolehkan. Hakikat. Orang itu. Iya, kemana? Jaga diri sendiri. Buat siapa? Pribadi. Ya boleh. Memang aku tadi kalau hewan kurban itu juga yang benar, tapi kalau akikoh yang matang, tidak boleh makan ya boleh. Sama di dalam masalah apakah itu akikoh sunnah atau nazar, ya sama seperti hewan kurban. Kan kalau kita ngomong sama keluarga, besok pas saya akan kurban termasuk nazar bukan? Ya, besok mau kurban itu baru niat. Kalau dari itu saya nazar mau kurban, atau saya punya janji kalau ada orang ini saya mau kurban. Nggak ada sebab. Nanti kalau nggak ada sebab ngomong aja besok kan kalau besok saya berkurban. Rezeki itu ada yang kata rezeki. Itu kalau niat kalau apa? Kemudian kalau Rasulullah SAW idza daraba ahadukum qadiman fadzakarallaha farfa'u aydiyakum. Bersabda Nabi SAW, idza daraba ahadukum, apabila salah seorang dari kalian memukul qadiman pelayannya, fadzakarallaha, maka dia menyebut Allah, farfa'u aydiyakum, maka angkatlah tanganmu. Ya, artinya apabila kita ingin memukul anak buah atau pelayan, ya, maka ketika dia menyebutkan nama Allah, ya, di sini Nabi menyatakan daripada mengangkatnya itu jangan dipukul lagi, maksudnya, ya. Jadi ketika dipukul, diberi satu ayat, ya Allah, gitu. Nah, udah stop, jangan. Nah, tetapi kalau hukuman seperti hak, ya, seperti dia mencuri misalnya, ataupun daripada dia melakukan perbuatan yang dimana berwajib ada hak pencurian, ada hak dalam minum obat, ada hak dengan namanya perzinahan. Nah itu ada di tempat pukul, ya, dengan cara cambuk. Nah kalau sebabnya seperti itu, dia harus disempurnakan hukumannya. Ya seperti misalnya memukul dia sebab karena memfitnah orang, namun karena bodoh, maka dicambuk berapa puluh cambukan. Ya meskipun dia menyebutkan Allah, ya Allah terus hukuman dia namanya disempurnakan. Ya, begitu juga kalau dia minum koper, dicambuk misalnya, meskipun dia menyebutkan Allah tetap. Ya, memang kalau dalam hukuman tersebut yang melaksanakan adalah pendidikan ya. Nah, ini kalau dikatakan kalau di sini kalau kita kesel sama pelarian dan kemudian kita mengumpul dia, ya ini ketika dia mengumpul Allah, ya udah jadi dalam bulan ini, ya. Karena intilah akan daripada ketika seseorang tersebut menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sunnah, ya. Ya jangan, iya kan, ini boleh. Namanya kita main hukum sendiri. Dalam hukum Islam tidak boleh kita main hukum sendiri. Hawa nafsu mulai. Satu orang pelaku kami yang memukul
100 orang, maka dianggap satu kawasan dosanya. Meskipun saya penghunian bukan pukul doang atau sekali pukulan, di ujung mati, udah kita hukum pembunuhan namanya itu. Jadi kalau di dalam Islam itu tidak boleh. Dan namanya kebenaran muslim, Islam kebenaran semua pelaku dalam kriminalitas itu semuanya berwenang adalah pemerintah, penguasa, sultan namanya, atau hakim politik yang berhak. Kalau kita masyarakat, meskipun kita ini korban kemudian di sana, kita tetap berbeda kalau melawan kemudian lagi dengan sama manusia itu memang tidak boleh kita main hakim sendiri, ya. Apapun namanya semua itu ada jalurnya. Kalau dalam manusia itu ada jalurnya, ada hukuman pencuri, hukuman apa nanti jadi apa yang pesan seperti orang membunuh anggota kita misalnya, dan sebenarnya kisos bagi yang membunuh menjadi kisos. Memang nanti di dalam masa pembunuhan ini ada yang namanya bunuh sengaja murni, ada yang membunuh tidak sengaja, ada yang membunuh memang menyukai sengaja. Ini ada 3 model. Kalau yang kisos itu bunuh sengaja, murni membunuh seperti apa? Dia membunuh menggunakan senjata tajam dan memang sengaja untuk membunuh orang tersebut, maka wajib kisos. Nah, wajib kisos ini itu hukumannya nyawa tidak ada nyawa. Meskipun dia memang sudah terkena wajib kisos, kita sebagai keluarganya tidak boleh langsung membunuhnya, tidak boleh. Siapa yang memutuskan? Hakim. Dan saya katakan yang masa hilang nyawa, meskipun kalau kita tetap membunuhnya, maka kita juga kena kisos. Kan? Ya, dalam keputusan itu tetap memang. Cuma memang hukumannya berat, cuma ketat. Jadi tidak sembarangan orang memain atau memutuskan sendiri. Itu kalau bukan dengan jalur hakim, jalur penguasa. Sama di dalam sebuah perlakuan, ya seperti dia menyakiti, memukul pada kita misalnya sampai patah tulang misalnya, atau mencuri harta ataupun namanya itu ya. Kalau sudah selesai dengan insomnia, nanti potong tangan, ya meskipun udah memenuhi syarat, tapi yang melakukan kita tidak boleh, tetap harus penguasa. Jadi kita jangan tadi ada orang yang tidak kembali, kemudian langsung mukul. Kadang-kadang kan belum tentu dia paling beneran. Takutnya apa? Salah tangkap. Ada orang yang dikejar, kemudian sangkanya bermasalah, ternyata bukan. Ya, mungkin dia ada ketakutan bagaimana itu langsung kabur. Nah, ini kan karena masyarakat kita dia tadi kalau kena tangkap pelakunya langsung dihakim sendiri. Ya memang sih kembali lagi pada pengendara jadi yang ada lemah jadinya. Masalah seperti itu, tetap tidak boleh ya mengaku sendiri. Kita harus tahan, ya, dan bukan begitu. Kemudian kalau Rasulullah SAW, "Idza daraba ahadukum qadimahu, falyataqillaha." Dan bersabda Nabi SAW, "Idza daraba ahadukum," apabila salah seorang dari kalian telah memukul qadimahu pelayannya, falyataqill wajhah, maka jauhilah mukanya. Artinya kalau kita memukul seseorang, ya maka jangan memukul wajahnya. Karena wajah ini adalah sesuatu bentuk daripada kemuliaan Allah kepada makhluknya. Karena wajah ini tempat masuknya arwah, kemudian tempat keluarnya arwah. Kita ini hidup arwah itu dari sini masuk dalam diri kita. Nanti ketika mati dari atas lagi dari kaburnya. Makanya orang meninggal dunia yang pertama kali diri di mana? Kakinya.
Orang kan kalau nggak ada ini, nggak ada arwah, maka semuanya kuning, nggak ngalir, dingin. Nah, makanya kalau kita yang orang yang meninggal dunia, maka dingin. Kok badannya hangat tapi dingin? Nah, berarti awalnya udah mulai campur. Dari mana? Dari atas. Maka ketika meninggal, dia melihat arwahnya keluar dari terus ke atas, bawah ke atas. Nah, maka nggak boleh kita mengukur bagian badan, kepala bagian. Ini mengenai kepada kemuliaan seseorang, ya. Orang kalau kumpul dia bagiannya, ya. Orang tidak ada kalau kumpul bagian tangan, kaki, tapi kalau wajah meskipun tidak begitu berat atau kasar, artinya parah, tapi dia akan meluapkan emosinya, menyenangkan hatinya. Ya. Ketika kita memiliki anak, kita boleh memang wajah juga sama. Ketika istri terus membangkang, nggak boleh wajah, nggak boleh. Kan boleh nih kita mendidik dari istri membangkang dengan cara pukul, tapi pukulannya bukan menyakitkan dengan sorban. Nah, meskipun dengan sorban nggak boleh buka, nggak boleh. Yang bagian tangan, kaki, itu boleh baru. Kalau orang menggambar, bahkan hukumnya adalah dia perlu haram berbuat memukul wajah. Itu kan bukan didasari karena ujian, memang dia olahraga, sama suka itu dia jalan juga ya. Nah ini yang artinya memukul wajah karena dia klien kita salah bergambar, ini nggak boleh. Atau anak kita nggak bersolat berkumpul wajahnya nggak boleh juga. Ya meskipun anak yang sudah berumur 10 tahun kita didik untuk sholat, ini nggak bersolat, terus itu juga bersolat terus, boleh kita pukul, tapi pukulannya tidak boleh menyakitkan dengan sholat, dengan gigi, kemudian apa, dengan dia benar-benar yang menyakitkan kan, misalnya gitu. Nah bagian muka, aman nggak boleh, dan itu juga ada sholat, ya. Tapi kalau kemudian kalau dia memang masih belum sholat juga, ya, maka orang tua boleh dengan cara ya sesuatu perbuatan yang sekiranya dia sadar, ya, dengan cara siram misalnya itu boleh juga. Ya kalau memukul ini kan ada tibarannya boleh menentu, tapi nggak boleh menyakiti gitu ya, nggak boleh kayu yang besar. Ya kalau sudah balik sih, kalau sudah keluarga, ya ini benar-benar nasihatin untuk mengatur sholat. Cuma nantinya kemudian kepada orang berumah anak bertanggung jawab buat diri sendiri. Mungkin orang tua sudah ingetin gitu aja ya. Ingetinnya ini kita nggak boleh bosan memang. Jangan sampai kita terhapkan kita. Dan kita lebih berjadi bisa menjadi dirinya tidak mau bersolat. Terus betul. Kita dipukul aja nggak boleh menyakiti. Ya semestinya pakai sorban dengan kaki kecil itu boleh. Di dalam agama haram ya akan daripada memukul bagian wajah. Bahkan di dalam hukuman had juga nggak boleh wajah. Kecuali memang hukuman had zina muhson, yang dimana dia hukumannya badannya dipendam, kepalanya masih ada di luar. Maka setiap orang melempari kepalanya dengan batu, itu namanya rajam. Namun tetap pelaksanaannya adalah pemerintah lagi. Kemudian kenapa juga tidak boleh? Karena ada mengatakan ya wajah itu adalah gambaran suatu rahman, artinya gambaran Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Artinya kalau kita memukul atau kepada bagian wajah, ya, sama saja kita dalam keadaan menghina dirinya ataupun daripada menghina Allah sebagai pencipta Allah sendiri. Ya, maka larangan yang keras akan daripada memukul wajah. Dan bagian wajah ini kan paling banyak apa? Kancah indera yang kita miliki, mata, pendengaran, jiwa, merasa, ini wajah semua. Ya, kalau saja kita terpaksa memukul ya
berkumpul dalam bagian lain. Qala Rasulullah SAW, "Idza dhanna an-nasu bil-dinar wa dirham wa tabayyu bil-dinari wa tabi'u an-nabi qul wa taraktu jihad fi sabilillah qala Allah ta'ala 'alaihim juddan la yaqa'u anhum hatta yuradu dinahum." Ya, bersabda Nabi SAW, "Idza dhanna an-nasu dinar dan dirham." Apabila orang-orang kikir atau pelit dengan dinar dan dirham, wadabai kamu dunia dan jual beli dengan inah dengan inah, wadabiu adla pada bakar dan mereka mengikuti ekor-ekor sapi, wadawatu jihad fisabilillah dan mereka menginginkan jihad di jalan Allah. Allah Ta'ala alaihim juddan, Allah memasukkan atas mereka kehinaan, la yarfa'u anhum hatta yuradu dinahum. Allah tidak akan menghinakan sampai mereka kembali kepada ajaran agama mereka. Artinya di dalam hadis ini larangan akan daripada berbuat kikir atau kafir. Diumpamakan segala jual beli dengan inah. Jual beli inah ini adalah jual beli yang dimana ada seseorang menjual barang dengan cara diangsur, ya diangsur. Jadi kemudian yang menjual tadi beli lagi barang tersebut dengan cara kontak, tapi harganya berbeda, lebih murah. Yang lebih murah. Jadi ini saya menjual mobil, saya jual 10 juta mobil dengan cara diangsur. Jadi kemudian saya beli lagi itu mobil yang saya jual, ya tapi dengan cara kontak, harganya kurang lebih 10 juta, 8 juta misalnya, dan itu kontak. Maka itu boleh. Ya, dalam mazhab Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i boleh, ya. Karena itu sudah kembali kepada hak masing-masing dan di situ tidak ada yang namanya kericuan satu sama lain. Ada ulama mengatakan tetap haram karena itu akan menimbulkan yang namanya perbuatan riba, ya, namanya. Jadi ya sebenarnya sih dalam hal kita itu tetap diperbolehkan sebenarnya, ya. Cuma memang ya, kurang begitu namanya ya hampir kemakmur lah bentuknya. Tidak seperti dalam jual beli Yesus misalnya Yesus itu jual beli yang mengandung riba misalnya itu tetap haram. Jadi kalau jual beli inah dalam hal sapi ya masih diperbolehkan. Cuma uang lebih satu, rentenir benar nggak boleh ya. Jadi diumpamakan seperti seseorang mengikuti ekor-ekor sapi, ya, dan mereka meninggalkan jihad di jalan Allah. Artinya ada yang dirugikan dari pihak lain, ya, dengan cara ini. Ya. Tapi kalau memang sudah investasi, ya, tidak ada istilah dirugikan sebenarnya. Maka ketika orang melakukan jual beli inah tersebut, ya salam itulah untuk menghinakan orang tersebut, ya, menghinakan tersebut, ya kapan diangkat inah tersebut, ya sampai dia tidak melakukan kepada jual beli dengan cara inah tersebut, maka dia kembali kepada ajaran agama sebenarnya. Hitungannya udah punya hutang ya, kayak kemana? Ini ada yang banyak hal di sini kayak akal-akalin gitu ya, kita dijual tidak kredit gitu misalnya. Ya untung banyak nih yang punya pengalaman nih jual kali. Benar dia jual lagi, beli lagi dengan harga murah, dan dijual dengan harga yang normal, yang mahal, dengan cara kredit. Gitu banyak orang. Ya kredit itu beda sama kontak, lebih mahal kredit, beda kontak. Kalau itu bisa beli. Ya, yang seharusnya harus 10 juta bisa di 15 juta, bahkan bisa 20 juta, tergantung daripada tenor bayar itu berapa tahun misalnya. Itu makanya
sebagai mazhab mengamalkan dengan cara jual beli. Cuma dalam Syafi'i memang tidak haram. Kalau tidak sampai ke haram, ya, atau daripada batil di dalam akad jual beli. Artinya tetap sah jual belinya, cuma makruh. Ya meskipun itu makruh, ada pendapat ulama mazhab lain mengatakan itu haram, kok sejarah yang itu sudah kita lakukan. Artinya jual seperti ini masih ada unsur yang dilarang, bukan masalah kita nggak boleh beli dengan cara kredit atau kontan. Ini masalahnya cara jual beli dengan cara pindah tadi yang kita jual kepada orang dengan harga mahal dari ansur, kemudian kita beli lagi. Nah itu kan kadang-kadang kayak apa? Mencari utang itu sama gitu. Yang boleh kita orang seperti itu mencari keuntungan ya dari cara hidup seperti itu. Ini nggak boleh. Ya, dan maksud daripada kehinaan juga ya nantinya Allah akan terus memberikan balanya ya perbuatan dosa. Selama kita waktu perbuatan